Halo, selamat sore. Semoga harimu menyenangkan. Kembali lagi bersama kita advokat muda yang lahirnya di hutan, berpraktik hukum juga saat ini di hutan-hutan. Kamu bisa lihat itu hutan. Nah, itu hutan. Hutan kan? Nah, adik-adik, ini coba kita bahas satu kasus yang menarik ya. Ini kasus Brigadir J. Kita berbincang aja membahas kasus ini ya. Ya, di ruangan ini ada bidadari kita. Ya, biasa ada Ibu PNS. Baju kuning, say hello. Halo. Halo. Ya, ada Ika, ada Mary. Musuh-musuh banget orang juga. Ya, biasalah seperti itu ya, gadis-gadis. Memang harus cuek sedikit. Nah, gini. Hal menarik daripada kasus Brigadir J ini coba kita cari ya. Yang pertama adalah polisi nembak polisi di rumah Pak Polisi. Nah, lalu yang mati malah CCTV. Nah, gitu kan. Menurut keterangan-keterangan dari beberapa berita gitu kan yang udah kita dengar, karena kesambar petir gitu, cus dipilih arahnya ke rumah CCTV itu matilah. Nah kan gitu ya. Tapi di sini saya mau menjelaskan gini ya. Ada satu pertanyaan, kenapa orang udah bersalah kok masih dibela sama pengacara? Nah gitu ya, saya ulangi. Kenapa orang sudah bersalah kok masih dibela sama pengacara? Itu biasa kita dengar di pertanyaan orang awam ya. Nah, lebih tepatnya kalau kita bahas kenapa orang udah tersangka itu dibela sama pengacara gitu ya. Tersangka, status tersangka. Nah gitu ya. Karena apa? Karena kalau untuk menentukan bersalah tidak bersalahnya seseorang itu ialah hakim. Nah, kau kan hakim, kau kan bukan hakim gitu ya. Hakim itu kan di pengadilan yang memutus perkaramu. Dia yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang gitu ya. Namun diduga melakukan kesalahan ya wajar-wajar saja. Apalagi kalau udah dihadirkan dua alat bukti yang sah, maka dia boleh dipersidangkan gitu ya. Atas yang diduga itu dia melakukannya. Nah, tentu kita membahasnya bersama bidadari kita. Nah, Prilly. Nah, ya, teman-teman, ya soal kasus Brigadir J ini kan, ada satu kejanggalan yang diungkapkan oleh dokter ini ya, Profesor Dr. Mahmud MD. Nah, kalau di sini kan di ini di berita CNN ya, saya mendengarnya di CNN ya, di CNN Indonesia. Nah nih ya, banyak kejanggalan kasus Brigadir J. Nah, mulai dari kematiannya sudah 3 hari kok baru diungkap. Nah, alasannya karena ada proses ini ya, hari besar. Nah, ternyata di sini kan statementnya Mahfud itu mengatakan kan, sekalipun itu ada perayaan itu tidak akan menghambat proses pidana, apalagi menghentikannya gitu ya. Jadi kalau soal schedule jangan dipersoalkan ya. Ini ya yang harus kita garis bawahi. Siapa yang mengatakan itu? Apakah bibir saya? Bukan. Itu yang mengatakannya Mahfud MD di mana di CNN Indonesia ya. Saya mendengarnya gitu. Nah, seseorang, nah katakanlah contoh ini ya, ini contoh ini. Ini ada surat kuasa ini ya, kan gitu ya. Nah, ini kan kasusnya kriminal ya, pencurian ya. Nah, tindak pidana gitu ya. Dia diduga melakukannya gitu ya. Lalu kan dia diproses ya di kepolisian. Kamu masih ingat penegak hukum itu siapa aja? Ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada pengacara. Nah, saat ini kan dia yang diduga mencuri itu di kantor kepolisian kan gitu ya. Nah, saat seseorang ditahan, nah kan ditahan ya, itu karena dua alat bukti yang sah. Nah, dia punya hak apa aja gitu ya, haknya. Itu ternyata kawan-kawan itu udah diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi saya jelasin sedikit seperti ini. Nah, ini ya. Ini kitab nih. Nah, KUHP dan KUHP gitu ya.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini artinya apa? Nah, gitu ya. Ini pelanggaran-pelanggaran yang diaturnya dan ini cara menerapkannya gitu ya. Ini cara menerapkannya. Kalau saya analogikan seperti ini ya. Kendaraan mobil, ini adalah mobilnya, ini mesin roda penggeraknya gitu ya. Gitu. Nah, hak tersangka itu ya, kalau kamu udah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, itu di dalam KUHP itu ada di pasal 54. Nah, pasal 54 ya. Nih, coba. Kamu baca. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Nah, baru pasal 55-nya guys, kita baca di pasal 55-nya ya. Pasal 55. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, gitu ya. Nah, ini ternyata hak-hak tersangka itu ya ada banyak ya, diatur dalam mulai dari pasal 50 sampai pasal 68 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hak dia di situ ya diatur ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi seseorang melakukan tindakan pidana ini ya, lalu dilaporkan kan? Lalu ditangkap sama buser kan gitu ya, lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian saat diperiksa, di BAP namanya, berkas acara pemeriksaan. Nah, setelah berkasnya itu lengkap kan dikirim ke kejaksaan kan gitu. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang ini ya, yang nggak harus diterapkan pasal ini. Nah, gitu ya. Lalu menerapkannya apa? Nah, kalau nggak diterapkan pasal ini, nah, gitu ya. Nah, ada peraturan Mahkamah Agung. Nah, ini aku mau sampaikan ini. Banyak kasus-kasus yang nggak harus dipaksa ini masuk ke pengadilan gitu ya. Namanya adalah restoratif justice, keadilan di luar jalur pengadilan, gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau kamu ini disangkakan mencuri, lalu nominalnya itu dihitung. Kalau di bawah 2,5 juta kan nggak harus masuk penjara, ada solusi lain gitu ya. Itu kan salah satu restoratif justice, gitu ya. Tapi kamu jangan pula memanfaatkan celah hukum ini. Kalau kamu udah melakukannya berkali-kali, mana mungkin lagi berlaku ini restoratif justice samamu kan gitu ya. Apalagi kamu melakukannya berbarengan, kalau dikumulatifkan, nah kan tidak berlaku lagi ya restoratif justice padamu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini menarik nih. Apa yang menarik? Ya ini menarik ini. Menarik kan? Nih. Nah, ini. Aida. Ya, gitu dia ya guys ya. Hak tersangka itu diatur mulai dari pasal 50 KUHP ya. Ini KUHP ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Nah, jadi sekalipun dia itu pembunuh, pencuri, itu ya, selagi hakim belum memutuskan dia itu pembunuh, pencuri, dia bukan pembunuh, dia bukan pencuri. Buktikan kalau dia itu pembunuh, dia itu pencuri. Setelah terbukti, barulah dia ini dinyatakan bersalah gitu ya guys ya. Dibina di lapas gitu ya. Oke, kalau kamu ada pertanyaan selain hak tersangka atau terdakwa gitu ya, atau pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, tadi pertanyaannya kan, kenapa orang bersalah kok masih dibela gitu ya? KUHP ini yang memberikan dia punya hak gitu ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa.